warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor and Friends. Siang ini Ibu, kita akan membicarakan tema yang menarik berkaitan dengan pelayanan sepenuh hati di era COVID-19. Bersama siapa Ibu? Ya, bersama Associate Profesor Dr. Retnowati yang merupakan Associate Profesor di Prodi Administrasi Politik ya. FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul, dengan akreditasi A loh ya Mbak. Iya benar. Nah, jangan lupa dan kita punya Associate Profesor yang ahli tentang pelayanan publik. Iya. Ini juga terkait dengan penelitian beliau nih. Beliau Ibu Associate Profesor Retno, saya panggilnya Ibu Retno, Bunda Retno adalah merupakan peneliti produktif. Betul. Di Fakultas FISIP di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ya, menjadi salah satu contoh juga buat kita bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana ilmunya cukup mumpuni untuk melakukan pelayanan publik dengan baik, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini Mbak Lucy ya. Nah, baik Bu Retno, kita akan coba mengulik lagi tentang bagaimana kira-kira Bu Retno tentang pelayanan publik di zaman pandemi ini, di mana kita semua punya keterbatasan nih Mbak, nggak boleh kontak, nggak boleh apa. Kalau kontak pun harus dengan protokol COVID. Silakan Bu Retno untuk menyampaikan kepada kita semua penerangan tentang pelayanan publik di Indonesia. Silakan Bu. Terima kasih Bu Associate Profesor, Bu Yuni dan Bu Lucy, Sekretaris LPPM. Tentang pelayanan sepenuh hati. Kata sepenuh hati berarti berasal dari dalam, dari hati kita, dari nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang yang akan melembaga dalam sebuah kelembagaan. Nah, terkait dengan masalah pelayanan publik sekarang ini, memang Indonesia dikenal pelayanan publiknya kurang bagus, dalam arti semuanya serba lama, serba ribet, serba banyak birokrasinya dan sebagainya. Itu sampai sekarang walaupun sudah ada Kementerian Reformasi masih juga jalan di tempat, itu kata Profesor Agus Wijanto ya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Nah, dalam kondisi sekarang ini terkait dengan COVID-19 itu memang banyak pelayanan yang tidak bisa seperti semula, bisa cepat, bisa tepat gitu. Banyak yang tertunda. Nah, ini membuat sesuatu diri dari pribadi kita maupun dari kelembagaan itu memang harus menyikapi. Artinya dengan adanya COVID ini, selama ini jurnal, penelitian dan sebagainya itu banyak melakukan riset yang bahwa dengan adanya COVID ini menjadi kurang bagus. Nah, namun dengan adanya sesuatu yang dipaksa, karena kondisi COVID-19 ini memaksa kita untuk berperilaku yang berbeda. Contohnya, misalnya anak-anak muda semakin literasinya tingkat tinggi, yang tua pun juga harus belajar dengan itu. Kemudian yang tadinya mungkin juga kurang kebersihan, kesehatan kurang dijaga, dengan adanya COVID ini memaksa orang menjaga kesehatan dan kebersihan, dan termasuk etos kerja gitu. Nah, jadi dengan adanya COVID ini ada sisi positifnya, jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja. Bahwa kita mengalami kayak bencana, kayak musibah seperti itu, tetapi kita juga harus mencari hal-hal yang positif, yaitu adanya sebuah perubahan nilai dalam diri kita, bahwa memang kita harus melakukan
sesuatu itu dengan lebih baik, lebih menjiwai, lebih bernilai, lebih etis, termasuk pelayanan publik. Memang adanya ini ya Bu Lucy dan Bu Yuni, adanya COVID ini menyebabkan adanya piket ya. Tidak semua pola kerja yang berbeda ya Bu. Itu masuk kan giliran. Nah yang giliran ini hendaknya juga diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat khususnya yang pelayanan itu tidak tertunda tapi tetap berjalan dengan baik, walaupun mungkin memang di awal-awal tuh ya agak susah mengatur, tapi lama-lama kan bisa ya sudah lebih dari 6 bulan ini kita bisa mengatur semuanya itu dengan lebih baik, sehingga indikator dari kualitas pelayanan bahwa pelayanan sepenuh hati bisa tercapai itu bila dilakukan dengan cepat, dilakukan dengan tepat, dilakukan dengan kalau ada pun biaya dengan murah, dengan sederhana, birokrasinya, prosesnya tidak berbelit-belit, syaratnya juga tidak terlalu susah dicari. Nah, online-nya pun tidak pager dapat gangguan terus, jadi lancar apanya itu sinyalnya dan sebagainya, sehingga orang juga akan merasa senang terlayani dengan baik. Jadi merupakan sebuah tekanan kita juga untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Termasuk Rusunawa pada waktu saya dan tim meneliti itu memang belum ada COVID. Karena itu tahun 16, 17, 18. 2016 ya, 2016. Iya. 18 iya. Ibu, tadi Ibu sudah menggambarkan nih kondisi pelayanan publik yang ada di Indonesia, diharapkan cepat untuk merespon. Nah, saya pengen tahu kira-kira nilai-nilai yang dimaksud di dalam sepenuh hati itu apa saja gitu. Biar pemirsa juga ingin memberikan pelayanan sepenuh hati gitu ceritanya. Nilai ya itu nilai tadi sudah disebutkan ya. Antara lain misalnya dari hatinya itu bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi kepada pelanggan dan tidak salah melakukan tugasnya. Jadi reliability. Terus kemudian juga tepat. Walaupun sudah ada SOP, kadang-kadang dulu itu suka dilanggar. Nah ini jangan lagi ada pelanggaran itu. Sudah kita ditunda adanya COVID, kemudian piket, masih juga tertunda-tunda lagi. Nah itu nanti menjadi pelayanannya tidak sepenuh hati. Itu memang harus dilembagakan. Terus kemudian ada satu sikap yang memang harus berubah di Indonesia yang sampai sekarang itu belum bisa dilakukan oleh semua institusi adalah menganggap bahwa masyarakat itu jangan hanya objek saja, tetapi sekaligus subjek, sehingga keluhannya, kebutuhannya itu bisa terdengar. Nah ini kalau salah seorang pakar dari New Public Service itu mengatakan New Public Service itu adalah salah satunya citizen influence. Jadi ada pengaruh dari pelanggan itu memberikan masukan, memberikan pengaduan, itu bersyukur banget organisasi itu kalau mendapatkan masukan dari para pelanggan. Tapi sikap dari aparat kita itu masih menganggap ngapain masyarakat ikut-ikutan, yang penting kamu dilayanin aja, nggak usah ikut rencana, ikut pelaksanaan, ikut pengawasan, nggak. Nah kalau kita orang akademisi kan bicara, padahal itu semua ada, bahwa stakeholder itu berpartisipasi. Jadi harus menganggap positif ya, positif dari apa masukan tersebut. Jadi jangan dianggap sebagai hal yang negatif. Kalau dianggap sebagai jadi sikap itu yang harus dimiliki. Citizen influence tadi loh. Citizen influence itu pengaruh dari warga masyarakat terhadap pelayanan publik. Masukan-masukannya harus disikapi dengan positif, jangan disikapi dengan negatif. Artinya masukan itu memberikan semangat
lebih bagus lagi terhadap pelayanan publik. Kira-kira ini seperti kira-kira itu. Bu Dr. Retno sama Bu Lucy ya, ini juga memberikan kita satu semangat. Iya. Ini mungkin ditujukan kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, dan juga para gubernur, birokrasi juga, para kepala daerah semuanya. Insya Allah apabila kita melaksanakan dengan baik, pelayanan sepenuh hati ini akan bisa menambah daripada kemakmuran daripada Indonesia dan kemajuan juga Indonesia. Hari ini sejalan sekali nih Bu Lucy ya tentang kemuhammadiyahan. Jadi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah kemudian perlu kita kulik sedikit nih Bu tentang hasil penelitiannya Bu Retno nih. Selama dalam proses tadi Ibu mendapatkan penghargaan peneliti terproduktif di FISIP nih ya, apa namanya, nah ini pemirsanya juga tidak hanya pemirsa luar tetapi juga pemirsa dari mahasiswa ya Bu ya, dengan adanya kondisi yang sekarang online semua nih, pembelajaran online nih, kira-kira bagaimana Bu kampus bersikap nih terhadap supaya mahasiswa bisa terlayani dengan baik dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan Bu Retno. Iya, terima kasih. Jadi memang untuk Kemendistek BRIN sekarang namanya, saya selalu membuat proposal itu yang terkait dengan masalah pelayanan publik. Apa saja, pokoknya terkait dengan pelayanan publik, termasuk salah satu tadi yang sudah disebutkan itu tentang pelayanan sepenuh hati di Rusunawa. Nah, hasil penelitiannya di sana itu gedung bagus sekali, itu convenience. Jadi akses yang dimiliki itu sangat luar biasa dari orang-orang yang berada di pinggiran kali, di dekat juga di pasar ikan ya, kemudian di daerah-daerah yang kumuh dipindah, diboyong paksa, dia harus pindah ke Rusunawa yang baru saja selesai dibangun dengan luas 24 meter persegi. Nah, mereka di situ kaget karena WC-nya juga kloset duduk, bukan jongkok. Iya, tidak sesuai kebiasaan mereka ya Bu. Kalau naik ke kamarnya mereka pakai lift, walaupun memang ada tangga, sehingga pada waktu masih tahun pertama, tahun 16-an itu ya, itu ya mohon maaf banyak anak-anak kecil itu yang sembarang buang BAB-nya itu di kebun-kebun yang tamannya Rusunawa itu. Jadi merupakan sebuah PR yang sangat berat sekali itu. Dan perilaku yang berbeda. Nah, kemudian setelah mereka lama di sana ternyata tunggakan, jadi 3 bulan gratis, bahkan mereka mendapatkan jaminan hidup ya. Tapi 3 bulan setelah itu kan mereka membayar. Bayarnya sebetulnya nggak terlalu mahal ya untuk ukuran kita, tapi bagi mereka itu berat banget. Dari mulai 150 terus naik lantai lebih rendah lebih mahal, itu yang lantai paling tinggi 150. Lantai yang paling rendah itu lantai 2 yang dipakai itu bangsanya 300-an di 1 bulan. Itu mereka berat sekali. Akhirnya nunggak, dan nunggak itu tidak hanya sebulan 2 bulan, tetapi tahunan. Padahal aturan mainnya Rusunawa kalau nunggak kena denda 20%. Nah, ini memberatkan lagi. Jadi masyarakat sudah utang ditambah utang lagi kayak rentenir gitulah kata mereka ya, Nah, akhirnya tidak pernah selesai sampai kami 3 tahun meneliti sana, hal ini nggak selesai urusannya karena memang tidak ada yang mengalah ya. Jadi mereka tidak pemerintah DKI-nya sendiri tidak mau menghilangkan denda pada waktu itu. Kalau sekarang karena sudah 2 tahun saya nggak meneliti, kurang tahu. Tidak menghilangkan denda itu, terus kemudian bagaimana dengan yang hutang itu juga dibiarkan saja, jadi akhirnya utang tuh MM-an gitu. Itu jadi, baru dari satu sisi itu. Terus kemudian keluhan mereka yang tadi citizen influence itu yang terkait dengan masalah misalnya sepertinya mereka itu tersendiri gitu loh. Jadi jalurnya itu bukan jalur yang strategis, dilewati banyak angkot, tapi harus naik
umum, disiapkan bis apa itu Transjakarta, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan jam-jamnya pun sangat terbatas, sehingga bagi ibu-ibu yang tidak bekerja, misalnya mau belanja, mau ini itu agak repot juga. Agak kesulitan. Kalau naik umum biayanya cukup tambah lagi. Keluhan seperti ini, kita waktu itu tim FISIP UMC mengusulkan hendaknya dibuka trayek baru angkot jarak dekat gitu ya. Tapi ya memang susah gitu. Dan depannya itu kali, depannya kali. Betul. Dari kajian ini kita bisa mendapatkan gambaran ini, berarti pelayanan publik itu sekiranya harus mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat, sehingga ketika merancang program bisa direspon dengan positif ya Ibu. Jadi masyarakat bisa mengikuti dengan baik gitu. Kiranya seperti itu ya Ibu. Lah, di era Covid ini Ibu, kira-kira menurut Ibu terobosan apa nih yang perlu dilakukan dalam menyikapi untuk menguatkan perubahan perilaku masyarakat dari yang dulu terbuka kemudian sekarang tertutup karena dibatasi oleh social distancing, dibatasi oleh PSBB dan sebagainya. Bagaimana Ibu? Ya, kalau untuk yang di Rusunawa itu memang pertama kali mestinya hutang itu hendaknya didenda ya, denda itu dihilangkan. Kemudian hutang itu bisa dicari upaya gitu, bagaimana caranya mereka bisa mencicil. Jadi hutang yang besar-besar itu bisa dicicil berapa gitu. Yang penting dia terus mau membayar itu. Nah, upaya untuk ke arah itu memang harus dari atas, dari gubernur itu. Kalau hanya pengelola Rusunawa kan mereka hanya sebuah UPT, itu kurang berwenang. Dan ini di seluruh Rusunawa yang ada di DKI itu hampir mengalami hal yang sama, tunggakannya terlalu besar gitu. Cuma memang ada juga keluhan dari pengelola itu. Lah, gimana katanya nggak bisa membayar tapi beli kulkas. Jadi ada ketidaksinkronan ya. Jadi masyarakat konsumtif ya. Betul. Tapi Bu Lucy, Bu Yuni, kalau bisa dianalogikan sebetulnya kalau kita melakukan sebuah program KKN, nah di sini ini adalah lokasi KKN yang luar biasa, seperti kita melakukan KKN di desa, dan orangnya memang orang-orang yang dari asal desa itu kan. Yang dipindah tempat gitu. Masalah di sana itu ada kawin cerai, terus ada yang narkoba, terus kekerasan, macam-macam. Belum masalah tempat tinggal kan, tadi kalau kami kan meneliti masih yang terkait dengan itu. Yang lain-lain itu luar biasa. Jadi kalau bisa dibawa pengabdian masyarakat ya Bu, itu mahasiswa nanti KKN-nya itu di Rusunawa di DKI itu banyak sekali Rusunawa. Tapi Rusunawa yang ini ya, yang untuk keluarga, jangan yang untuk bujang. Kalau yang untuk bujang tuh kayak apartemen gitu. Itu lain lagi juga Bu perlakuannya mungkin ya. Kalau yang untuk keluarga itu luar biasa. Nah, jadi dalam COVID seperti ini ya memang harus ada sepenuh hati tadi. Apa yang memberatkan rakyat ini kan sudah susah makan, susah ini, di sana itu dalam kondisi tidak COVID pun untuk makan juga susah. Iya, betul. Nah, jualan juga yang beli temennya, jadi terbatas karena siapa yang mau beli, uang depannya sungai, dan itu tempatnya menyendiri gitu loh. Jadi nggak ada penduduk yang lain gitu kan, agak repot. Jadi ya yang tadi termasuk kategori hutang diputihkan, terus kemudian kalau dia mempunyai tunggakan itu ya seperti bank itu kan di reschedule, misalnya ya 300 nyicilnya berapa aja gitu, apa gimana lah ditentukan bersama-sama sepakat dan sebagainya. Dan kami juga sudah berhasil di sana itu membentuk bank sampah waktu itu di setiap blok, kan bloknya ada banyak tuh A, B, C, D, terus blok burung gitu. Itu mereka membentuk bank sampah dan sudah bisa menjual sampahnya itu dengan mengundang dari DKI, jadi kerjasama dengan dinas. Lumayan, mereka juga kami fasilitasi dengan
lembaran buku bank sampah, kemudian karung goni yang selalu jadi momok, kami nggak punya karung, akhirnya saya beliin tuh sampai ratusan itu, semua masyarakat itu terbagi. Nah, itu kalau diteruskan sebetulnya bagus, jadi ada sumber pencarian lain yang tidak usah kemana-mana lagi, tapi di dekat-dekat mereka itu sudah ada yang bisa dijual belikan gitu. Cuma ya itulah kita dari hal yang sepele masalah sampah untuk orang-orang kecil seperti itu pun ya masih ada penjualannya itu tidak fair gitu. Kayak harusnya sekilo 4.000, kita nggak dibayar 4.000 loh Bu, cuma dibayar sekian. Nah, gitu-gitu tuh ada. Ternyata ada perilakunya yang belum itu ya Bu. Urat berakar ya. Iya. Seperti itu, kasihan memang. Saya membawa dengan tim Bu Mawar, Bu Oneng itu beberapa bis mahasiswa dengan bisnya UMC itu sampai ada 60-an orang tuh mahasiswa itu dari tahun yang terakhir. Kalau tahun kedua ke satu itu beberapa paling satu bis ya. Kalau yang terakhir kemarin itu sampai dua bis mahasiswa dan mereka senang bergaul dengan anak-anak itu dan anak-anak pun kaget loh. Ternyata kok di DKI, di ibu kota negara itu ada yang seperti ini di dekat ada fenomena yang baru ya. Fenomena baru di mana masyarakat yang dulu hidupnya memang metropolitan gitu kemudian dialihkan ke gedung dan belum ada pola perilaku yang menyesuaikan gitu. Kelihatannya memang butuh pendampingan untuk perubahan perilaku. Betul, sangat pendampingan. Ibu. Baik. Kita perlu kasih KKN ke sana Bu Ketua LPPM. Baik Ibu, moga-moga KKN online kita lakukan lagi nih nanti tahun 2021 dan bisa dilakukan di Rusunawa ya Bu ya. Semoga Covid berlalu dengan Covidnya juga berlalu Ibu. Jadi kita bisa ke sana mendampingi dengan baik gitu. Untuk para pelayan di sepenuh hati pada hari ini kita kasihkan pantun untuk ini ya. Asap pabrik sumber polusi. Cakep. Jaga kesehatan dengan baik. Cakep. Problem datang cari solusi. Cakep. Siap dikritik untuk pelayanan sepenuh hati. Iya, betul. Tepuk tangan Ibu Associate Profesor Dr. Retnowati. Semoga selalu menjadikan kebaikan di dalam proses untuk pengabdian Ibu nanti sebagai mencapai gelar profesor. Hari ini kita bersama Profesor and Friends. Jadi memberikan sedikit motivasi kepada kita semua bahwa kita selalu bersyukur ya Bu ya. Bersyukur dan selalu kalau kita berada pada posisi yang kurang baik selalu berusaha terus untuk menjadi yang terbaik. Silakan Bu Lucy untuk menutupnya. Ibu, untuk closing statement kira-kira apa pesan Ibu untuk generasi milenial dalam menyikapi pelayanan publik terutama di era Covid ini? Apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial ini Bu? Silakan Ibu Retno, pesannya untuk generasi milenial. Pelayanan itu memang ada beberapa pihak ya yang dilayani dan yang melayani. Dua-duanya ini memang harus ada perubahan. Kalau dari pihak pemberi pelayanan, khususnya untuk yang dari institusi, harus menganggap bahwa yang dilayani itu adalah aset. Jadi karena itu aset, modal, berarti harus bersikap bagaimana terhadap aset. Nah, kemudian asetnya sendiri yaitu para pelanggan, karena makin lama makin pinter, apalagi dengan literasi yang tinggi, melihat perbandingan berbagai negara, itu ya berikan sesuatu, misalnya usulan, inovasi-inovasi kepada pemberi pelayanan tadi dengan baik. Jangan hanya kita menuntut, tetapi juga kita bisa memberikan solusinya. Maka ada peraturan tentang inovasi pelayanan yang harus dibuat oleh setiap daerah otonom dalam rangka sebetulnya untuk membantu tercapainya kualitas atau kepuasan masyarakat dalam pelayanan itu. Harus ada kerjasama.
Iya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Noati telah berkenan menyempatkan waktunya pada kegiatan Profesor and Friends kali ini. LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Indonesia, tanah airku, merah darahku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, merah darahku, pelayananku menjadi pelayanan sepenuh hatiku. Gebiar, gebiar,